Won't you take me home? Give me with your vibe. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sana. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang materi kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa yang mengandung suatu pemikiran lengkap. Dalam sebuah kalimat paling kurang mengandung suatu subjek dan predikat. Kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan sebuah intonasi akhir. Dalam wujud tulisan huruf Latin, kalimat dimulai dengan sebuah huruf kapital dan diakhiri dengan sebuah titik koma, tanda dan tanda seru. Menurut Susilo 1992.2 mengungkap 5 ciri kalimat bahasa Indonesia, yaitu bermakna, bersistem urutan frase, bisa berdiri sendiri dalam hubungan dengan suatu kalimat yang lain, 4. berjeda, 5. berhenti dengan berakhiran sebuah intonasi. Namun hal tersebut belum menjamin bahwa sebuah kalimat itu ialah kalimat bahasa Indonesia baku. Berikut inilah pengertian menurut para ahli, antara lain Kris Dalaksana 2001.292. Kalimat menurut Kris Dalaksana 2001.92 merupakan sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa bebas yang menjadi bagian kognitif maupun potensial terdiri percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas, jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Contoh, PSS mengalahkan tuan rumah Malaysia. 3. Kalimat dasar tipe SPD. Tipe kalimat ini sama seperti tipe SPO, hanya saja dua unsur pendamping melengkapi predikat adalah subjek atau disebut S dan pelengkap disebut PEL. Contoh, banyak orang yang ingin menjadi anggota DPR. 4. Kalimat dasar SP Tauket. Sama halnya dengan kalimat dasar tipe SP PEL predikat. Pada kalimat dasar tipe ini memerlukan dua pendamping untuk melengkapinya. Dua pendamping itu adalah subjek atau disebut S dan keterangan disebut ket. Contohnya, bencana itu terjadi 5 tahun yang lalu. 5. Kalimat dasar tipe SPOPEL. Pada kalimat dasar tipe SPOPEL menurut 3 pendamping, yaitu subjek atau disebut S, objek disebut O, dan pelengkap disebut ket. Untuk melengkapi predikat disebut dengan P supaya kalimat tersebut menjadi efektif dan gramatikal. Contohnya, Gubernur DKI memerintahkan bawahannya untuk bekerja lebih keras, lebih cepat. 6. Kalimat dasar tipe SPOKET sama dengan kalimat dasar tipe SPOPET. Dasar tipe SPOKET membutuhkan pendamping keterangan tersebut ket setelah objek disebut O. Contohnya, Pak Ade membimbing mahasiswa di kampus. Baik, selanjutnya jenis kalimat. Kalimat mempunyai berbagai jenis kalimat, antara lain yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan suatu kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat, yaitu hanya mempunyai satu subjek dan predikat. Kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan suatu kalimat yang memiliki dua buah pola atau kalimat lebih. Selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan suatu penggabungan dua buah kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Di dalam kalimat majemuk bertingkat terdapat sebuah unsur induk kalimat dan anak kalimat.
pada anak kalimat timbul akibat perluasan pola yang terdapat pada sebuah induk kalimat. Contohnya, kakak mencuci mobil ketika matahari berada di ufuk timur. Selanjutnya, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah suatu gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 buah kalimat. Contohnya, Doni bermain PS dengan Revin dan Rina bermain boneka di kamar ketika saya datang ke rumahnya. Selanjutnya, cara untuk membedakan sebuah anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan melihat sebuah letak konjungsi. Induk kalimat tidak memuat suatu konjungsi di dalamnya. Konjungsi hanya terdapat pada sebuah anak kalimat. Setiap kalimat majemuk memiliki sebuah kata penghubung yang berbeda, sehingga jenis kalimat ini bisa diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakannya. Kalimat majemuk ini mempunyai jenis-jenisnya, yaitu yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah suatu penggabungan 2 buah kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau sederajat. Contohnya, Paijem pergi ke sekolah sedangkan Budi berangkat ke kampus. Itu adalah salah satu contoh kalimat majemuk. Kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah sebuah gabungan beberapa kalimat tunggal dikarenakan subjek, predikat, dan objeknya sama. Maka pada bagian yang sama hanya disebutkan sekali. Contoh, Dedi setiap hari kerjaannya hanya makan, tidur, dan merokok. Itu adalah salah satu kalimat majemuk rapatan. Baik, terima kasih. Kalimat efektif. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud pembicara atau penulis. Untuk itu, mengirim suatu pesan tersebut harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik, yaitu strukturnya benar, pilihan katanya tepat, hubungan antar bagiannya logis, dan ejaannya pun harus benar. Kalimat dikatakan efektif apabila gagasan yang disampaikan oleh penulis dari kalimat tersebut dapat diterima secara utuh dan tepat oleh pembaca. Kalimat efektif juga kalimat yang tidak berlebih-lebihan dalam penulisannya. Artinya, kalimat tersebut lugas, hemat, dan apa adanya. Syarat-syarat kalimat efektif. Menulis kalimat efektif tidaklah mudah seperti kita berbicara sehari-hari. Dalam menulis kalimat efektif, harus memperhatikan syarat-syarat yang membentuk kalimat itu agar menjadi kalimat efektif. Pertama, kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang baik harus jelas memperhatikan kesatuan gagasannya, mengandung satu ide pokok. Kalimat pun harus memiliki keseimbangan yang harmonis antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-ciri kesatuan gagasan yaitu A. Adanya subjek dan predikat yang jelas. B. Tidak terdapat subjek ganda. C. Tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat dalam kalimat tunggal. D. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. 2. Koherensi yang baik dan kompak. Koherensi yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. 3. Penekanan. Dalam bahasa lisan kita dapat mempergunakan intonasi, gerak-gerik, dan sebagainya untuk memberi tekanan pada sebuah kata, sedangkan dalam bahasa tertulis hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Penekanan kata dalam kalimat dapat menggunakan cara-cara seperti di bawah ini. A. Mengubah posisi atau frasa dalam kalimat. B. Mempergunakan resepsi kata atau frasa. C. Pertentangan kata frasa. D. Partikel penekanan dalam bahasa Indonesia. Terdapat beberapa partikel yang berfungsi untuk menonjolkan sebuah kata atau ide dalam sebuah kalimat. Partikel-partikel yang dimaksud adalah lah, pun, kah, yang oleh kebanyakan tata bahasa yang disebut imbuhan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat kalimat efektif. Yang keempat adalah variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi juga menghindarinya agar tidak terlalu monoton. Yang kelima adalah paralelisme. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur kondisi gramatikal yang sama. Yang keenam adalah penalaran dalam logika. Definisi atau batasan yang tepat merupakan kunci dari berpikir yang logis dan demikian juga menjadi ciri-ciri menulis yang logis. B. Generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa apa yang benar mengenai beberapa hal yang semacam adalah benar atau berlaku pula untuk kebanyakan dari peristiwa atau hal yang sama. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil namun terlengkap maknanya dan mempunyai intonasi final yang mengakhirinya. Sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia secara sederhana biasanya terdiri dari dua unsur yang membangunnya, yaitu unsur subjek dan predikat. Kalimat tunggal adalah jika kalimat tersebut hanya memiliki satu gagasan dan hanya terdiri dari subjek dan predikat saja. Kalimat majemuk adalah jika kalimat itu terdiri dari dua atau lebih klausa yang membangunnya dan biasanya memiliki lebih dari satu predikat. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menjelaskan gagasan penulis kepada pembaca secara utuh, tanpa ada kebingungan atau keraguan dalam menafsirkannya. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run